Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita lihat dulu yuk tugas adik-adik minggu lalu. Ini dia. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Halo Kak, saya sudah menghafalkan di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih Kak. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan membiarkan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberi manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Selamat hari Minggu, terima kasih. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat PR adik-adik minggu lalu. Sekarang kita mau mulai ibadah. Kita mau nyanyi lagu yang semangat supaya adik-adik semangat beribadahnya. Kita nyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ayo bang. Adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Dalam Yesus
berdoa, kita menyanyikan satu lagu, Tuhan Ku Rindu. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kalina dan Kakak Erna. Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu, Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu ya Bapa yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga kami ya Bapa saat ini ya Bapa boleh akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang berkati kami ya Bapa, agar kiranya kami boleh fokus ya Bapa pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau saja ya Bapa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti ya Bapa firman-Mu hari ini ya Bapa, dan kami boleh melakukannya di kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Bapa kami yang baik, kami juga mohon ampun ya Bapa untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat ya Bapa. Kiranya Engkau yang mau mengampuni kami dan menyucikan kami serta melayakkan kami menjadi anak-Mu ya Bapa, agar kami layak menjadi anak-Mu ya Bapa, disebut anak-Mu ya Bapa. Inilah Bapa doa dan permohonan kami ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitabnya. Adik-adik, kakak minta adik-adik udah siapin Alkitabnya, udah siapin bukunya, sama udah siapin pulpennya. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dari Efesus. Efesus itu ada di Perjanjian Baru, pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kakak sekarang mau nanya sama adik-adik, ada yang tahu tema kita hari ini? Apa adik-adik? Tema kita hari ini adalah warga surga. Adik-adik ada yang tahu nggak? Kota Efesus ini adalah kota yang sangat-sangat apa? Yang sangat-sangat beragam atau majemuk. Nah, kenapa dibilang beragam? Karena di sana itu banyak apa? Banyak kepercayaannya masing-masing. Nah, kayak sama aja kayak di mana adik-adik? Kayak di Indonesia. Indonesia juga beragam-ragam kan adik-adik agamanya. Ada yang agamanya Kristen, yaitu kita ya adik-adik pengikut Kristus. Ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Buddha, ada yang agamanya Hindu, Konghucu dan itu yang diakui di Indonesia ada itu. Nah sekarang adik-adik kakak mau tanya gimana caranya kita bisa dibilang warga surga.
melalui saat ini kan kita ada di negara yang benar-benar majemuk, negara yang beragam-ragam. Gimana caranya kita menjadi orang yang berbeda dibanding orang-orang yang lain? Gimana adik-adik? Gimana caranya kita menunjukkan kalau kita adalah warga kerajaan surga kepada orang yang di sekitar kita? Kita harus apa? Kita harus membuat perubahan. Perubahannya apa, Kak? Kan kalau misalnya kita sebagai umat Kristen kan ada dua pilihannya. Kita mau sama dengan mereka, atau mereka atau kita mau jadi contoh buat mereka, gitu kan ya adik-adik? Atau kita bisa yang jadi ikut-ikutan kayak orang lain. Nah, tapi kan firman Tuhan minta kita untuk apa? Untuk sama seperti Kristus. Nah, kita diminta untuk mengikuti ajaran Kristus. Kalau ngikutin ajaran Kristus, ada gak sih yang sikapnya atau sifatnya tuh duniawi banget? Duniawi itu contohnya kayak gimana adik-adik? Contohnya nih, misalnya suka ngejekin temennya, suka males-malesan, suka gak ngerjain PR, terus suka gak benar di sekolah. Nah itu sifat warga kerajaan surga gak? Enggak. Kalau sifat warga kerajaan surga, warga surga itu sifatnya kayak gimana? Sifatnya gimana? Yang pertama, dia itu pasti apa adik-adik? Dia itu pasti rajin beribadah, rajin sekolah, rajin bantu orang tua, rajin semuanya. Itu udah pasti. Dan satu lagi, rajin apa lagi adik-adik? Rajin untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Nah, kayak gitu warga kerajaan surga. Nah, kalau misalnya kita nggak jadi warga kerajaan surga, bisa nggak? Bisa, itu semua pilihan. Tapi di sini kakak minta semua. Di sini firman Tuhan bilang kita harus mengikuti perintah Dia. Nah, di sini adik-adik kita itu harus bisa berdiri sendiri, harus bisa, nggak boleh ngikutin orang lain. Gimana caranya kita nggak ngikutin orang lain? Gimana caranya supaya kita nggak ikut-ikutan sama teman-teman kita? Caranya gimana? Caranya kita dari kecil sudah bangun pondasi yang kuat, supaya nanti kalau misalnya kita sudah besar, kita tidak sama dengan orang lain. Bahkan kalau bisa kita menjadi contoh buat orang lain gitu adik-adik. Nah, di sini kakak ngasih tahu nih sama adik-adik, kan warga Efesus itu kan kayak gitu sikapnya. Terus habis itu di sini kakak mau kasih tahu sama adik-adik. Adik-adik kenal Paulus kan? Nah, di sini Rasul Paulus itu menganggap penting banget membangun iman. Nah, sama kayak di kita saat ini. Kita tuh penting banget membangun iman. Makanya kakak bilang pondasi. Kalau pondasinya sudah kuat, ibarat rumah, adik-adik tahu rumah kan? Kalau pondasinya sudah kuat, kalau misalnya mau ada gempa, mau ada apa, dia itu nggak akan goyang, nggak akan runtuh, karena dia sudah kuat pondasinya. Sama seperti kita, kalau misalnya kita mau jadi warga kerajaan surga, kita harus membangun pondasi iman yang kuat. Gimana caranya supaya membangun pondasi iman yang kuat? Dari kecil kita sudah menerapkan semua perintah Tuhan, supaya pada saat nanti kita besar, kita nggak sulit lagi untuk melakukan yang diminta sama firman Tuhan gitu adik-adik. Jadi kalau bisa kita jangan serupa dengan sekeliling kita, tapi kita harus memberikan dampak buat sekeliling kita. Nah, di sini adik-adik kakak punya tugas buat adik-adik. Yang pertama itu adik-adik diminta untuk sebutkan 10 ciri-ciri warga kerajaan surga. Terus yang kedua, sebutkan 10 ciri-ciri yang mencerminkan bukan warga kerajaan surga. Gitu. Jadi ada 2 ya adik-adik, 10 yang mencerminkan warga kerajaan surga, sama 10 lagi yang tidak mencerminkan warga kerajaan surga. Itu 10 ya adik-adik. Oke adik-adik, itu aja tugasnya. Nanti adik-adik boleh, kalau udah selesai, boleh dikirimkan ke grup orang tua sekolah minggu. Adik-adik boleh ditulis aja di kertas sama
Udah itu aja, nanti langsung dikirim ke grup sekolah minggu ya adik-adik. Itu aja adik-adik untuk hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, terima kasih ya Bapa, Kau telah menyertai kami ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajarlah kami ya Bapa, agar kami ya Bapa boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, agar kami boleh mencerminkan sifat warga kerajaan Allah ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau saja ya Bapa yang mau memberikan kebijaksanaan dan hikmat kepada kami ya Bapa, agar setiap harinya ya Bapa kami boleh berbuat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa kami yang baik, kami juga memohon ampun ya Bapa untuk setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, baik yang disengaja maupun yang tidak ya Bapa. Layakan kami dan kuduskan kami menjadi anak-Mu ya Bapa, agar kami layak disebut anak-Mu ya Bapa. Bapa, inilah segala doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Oke adik-adik, masih semangat untuk lanjut ibadah? Semangat Kak. Semangat ya. Tadi kita sudah dengar firman oleh kakak guru sekolah minggu dengan tema Warga Surga. Nah, karena kita sebagai anak-anak Kristus juga sebagai warga surga, kita juga harus mencerminkan sikap-sikap sebagai warga surga. Contohnya apa Kak Nes? Contohnya kita harus jadi anak yang baik, gak nakal sama temennya. Kalau ada orang kesusahan, dibantu, jangan malah diusilin lagi. Betul itu. Untuk merespon firman kita hari ini, kita mau nyanyi satu lagu, Satukanlah Hati Kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami meminta untuk hilangkanlah corona dari bumi ini, agar kami bisa mendengar firman-Mu di rumah-Mu lagi Tuhan, dan jauhkan maha bahaya
dari kakak sekolah minggu, teman-temanku, dan begitupun orang tuanya. Maafkan dan ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami hari ini, agar tak terhalang kasih anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya. Nanti persembahan adik-adik akan adik-adik berikan ke orang tua, dan orang tua akan memberikannya ke gereja atau boleh ditransfer supaya minggu depannya bisa diwartakan. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu, Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Bimbing